Tapi yang kami takutkan hanya satu. Apa, Pak? Setelah dia tamat langsung dapat titel DRS. Radio Talk. Radio Talk. Radio Talk. Hai buat kamu semua para pendengar nih. Ya, kita balik lagi mas di rangkaian Radio Talk, Radio People. Satu kesempatan yang luar biasa hari ini. RRI masih jalan-jalan dan hilir mudik nih, ngundang banyak orang-orang di kesempatan kali ini. Kebetulan aku kali ini teman dengan Pak Arman Yulisi ya. Bapak ini selaku dari ketua pastinya dari MKKS Talu Kuantan, benar ya Pak ya? Ya. Boleh Pak, MKKS itu apa? Mungkin pada banyak yang belum tahu apa itu Pak MKKS Pak. Baik Mbak, terima kasih. Kami dari Kabupaten Kuantan Singi ini. Betul, kami kepala SMK dari 13 SMK Kabupaten Kuantan Singi. 13 SMK. Dari 13 kepala SMK, maka ada organisasi nama MKKS. Oke. Tingkatan pada musyawarah kerja kepala sekolah. Oke, itu Ada nanti- semacam komunitas atau komunitasnya ya. Jadi saling berkoordinasi. Saling Misalnya ada koordinasi, ya, kegiatan ada. apa gitu ya. Jadi kebetulan dari 13 SMK kami ditunjuk sebagai ketuanya. Oh, ini sebagai ketuanya. Oh, oke Pak Erman. Boleh tahu, Bapak kalau boleh tahu di kepala sekolah dari SMK? Kami dari SMK 2 Teluk Kuantan. SMK 2 Talu Kuantan. Mana nih kayaknya ada nih pendengar kita dari Radio People kita nih yang pendengarnya adalah dari teman-teman SMK 2 Talu Kuantan. Ya. Oke. Nah, gimana Pak? Kalau untuk saat ini kan masih banyak banget nih. Kalau di wilayah Talu Kuantan, saya mungkin kurang tahu sedikit nih Pak. Gimana antusiasnya kalau misalnya anak-anak baru yang mungkin lulus SMP, SMA untuk minat mereka ke SMK itu nah Pak kalau untuk Kuantan ini? Ya, alhamdulillah Pak, seperti PPDB kemarin, kami memang sudah melaksanakan kegiatan PPDB. Alhamdulillah daya tampung kami terpenuhi. Itu arti kata SMP, MTS, mereka juga minat termasuk SMK. Apalagi sekarang yang dunia kerja itu, alhamdulillah dengan ada kegiatan PKL, dan anak disiapkan juga kompetensi di sekolah dan bisa diterima di dunia kerjanya. Oke, berarti bisa dibilang SMK juga masih banyak peminatnya untuk saat ini ya Pak Tidak ya? hanya itu Mbak, Oke. dulu memang image masyarakat, SMK-nya untuk kerja. Iya benar, Tapi bukan fokusnya begitu ngasih saja. doang ya Pak? Ya tidak, bukan itu salah. Tapi sekarang orang sudah mulai paham. Tiga sebenarnya. Yang pertama, anak disiapkan untuk masuk dunia kerja atau berwirausaha. Oke. Yang kedua, dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Boleh, benar. Ada jalur SNPTN, ada jalur PBUD, Iya. ada jalur Mendit, dan ada Dan? ujian tes tulis. Oke, berarti anak dikasih pilihan. Tapi Bukan pilihan, jalan ya. lurus ya Ya. Pak ya, bukan jalan lurus saja gitu ya. Cuma kalau tingkat kami, kami ada 4 kejadian setelah tamat SMK. Oke, apa tuh? Nah, Pertama, yang Pak? pertama, memang mereka diterima oleh dunia kerja. Dulu Aha. setelah mereka magang ke PKL, banyak dunia kerja menawarkan mereka bekerja. Oke. Cuma dulu PKL dilaksanakan kelas 2 atau kelas 11. Jadi kesempatannya harus mundur ya Pak? Satu tahun lagi Itu ITC. sama Tapi lagi. sekarang kami sudah merubah. Kegiatan PKL kami laksanakan kelas 3. Oh, di kelas 3 ya Pak? Jadi 3 bulan setelah PKL mereka tamat. Akhirnya Langsung masuk kerja benar. yang kedua, ada kedua kejadian. Mereka dapat melanjutkan perguruan tinggi. Oke. Nah, anak-anak yang mampu secara ekonomis, mampu secara akademis, apa salahnya mereka belajar perguruan tinggi? Iya, iya benar. Alhamdulillah dari SMK 2 kemarin jalur tanpa tes, kemudian ada masuk ke UI, Mbak. Iya. Juga undangan. Dan juga banyak di perguruan tinggi yang di Sumatera, seperti di Medan, dan juga di Padang, mereka juga diterima di, dan juga di Universitas Pendidikan Riau. Ya, sama termasuk UIN juga sama. Oke. Yang ketiga, ada yang posisi yang juga kami inginkan, bekerja sambil kuliah. Oh iya, Luar benar biasa. bekerja sambil kuliah Pak ya? Mereka di Kuantan sendiri, ada perguruan tinggi nama Universitas Islam Kuantan Tinggi. Pagi mereka bekerja, diambil kelas reguler, sambil mereka kuliah. Kan lebih bagus lagi sebenarnya. Ya. Dua termakan, satu dapat titel. Iya. Pendidikan satu dapat pengalaman. Apa bedanya SMA dengan SMK? Salah satunya itulah. Kalau SMA, memang targetnya perguruan tinggi. Tapi kalau SMK dapat 2. Dapat 2. Kalau disuruh milih 1, milih 2, dan milih. Lebih milih dulu. Kamu bisa 2 pilihan ya. Kita manusia Iya. ya, kuliah Pak ya. Iya. Pilihan dua-dua ya. Nah, tidak bisa kuliah, dia bisa kerja. Nah, yang lebih bagus tadi kuliah sambil kerja. Mengapa kami katakan lebih bagus itu? Setelah tamat kuliah pun anak juga cari kerja. Kerja benar. Tapi kalau mereka sudah terima kerja, kuliah banyak jalurnya nggak ada jalur tadi sampai Ada jalurnya. T pun buka. Oh, telepon nggak ya? Benar. Nah, mereka juga sarjana di belakang hari ini. Oke. Tapi yang kami takutkan hanya satu. Apa Pak? Setelah dia tamat langsung dapat titel DRS. Sama Di rumah saja. saja. Maka oleh sebab itu ini mau uji SMK sekarang ini mereka hebat, mereka bisa, sehingga harapan kami nanti setelah mereka
dididik di SMK, mereka punya kompetensi, Benar. mereka punya keterampilan, Iya. sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, tidak lagi tamat mereka di rumah Di rumah saja, benar. Kalau- Jangan mau ya yang namanya siswa itu lulus sekolah langsung ke rumah sakit, jangan. Rumah saja jangan. Jangan, jangan, sehingga nanti tidak mau orang masuk SMK. Oh, oke. Ya. Ini kayaknya sejalan juga ya Pak ya dengan tagline-nya dari SMK Bisa, SMK Hebat. Benar ya Pak. Ya. Dari sisi mana nih kalau bisa tagline ini digunakan sebagai bentuk pendukung pembentukan anak-anak SMK? Ya, bila SMK tidak hanya kompetensi saja, tapi karakter. Wak. Nah, karakternya kita siapkan, sehingga kalau di sekolah kita itu ada 3 tujuan pendidikannya. Yang pertama, mereka disiapkan untuk masuk dunia kerja dan wirausaha. Yang kedua, dapat melanjutkan kebutuhan tinggi. Yang ketiga, dapat mengimplementasikan nilai-nilai karakter di mana saja mereka berada. Ya, karakternya sangat menentukan. Ya, kalau terampil mungkin secara pantur bisa, tapi kalau karakter melalui pembiasaan. Jadi sekolah itu ada pembiasaan. Kebetulan dari SMK 2, kalau dari tempat kami tugas, kami masuk 6.15, Pak. Oh, 6.15 Ya, Pak. ada kegiatan pembiasaan 6.15 sampai 6.55. Apa yang kami lakukan? Mereka melaksanakan kegiatan peduli lingkungan. Oke. Lokasi sekolah itu 3 hektar. Oh, 3 hektar. Nah, jadi mereka dipetakan untuk membersihkan lokasi. Jika lokasi lingkungannya dulu ya. Nah, Pak, lanjut ya. nanti jam 6.55 sampai 7.30 baru mereka literasi. Oke, tapi tunggu dulu Pak. Sebelum penerapan masuk di 6.15 itu kan berarti harus ada pembahasan dulu dengan komite sekolah, Ya. Orang tua mahasiswanya juga ya Pak ya. Ya. Belum akhirnya diperbolehkan dan anak-anaknya juga menyetujui untuk masuk di 6.15 itu pasti nggak sih Pak prosesnya? Kebetulan semua masyarakat paham kalau anak sudah pandai bangun subuh pasti manfaatnya luar biasa. Kalau tidak pandai bangun subuh, memang itulah kami dekat dengan orang tua siswa, kami membiasakan anak pandai bangun subuh. Oh, harus Kalau tidak dibiasakan. pandai bangun subuh luar biasa. Ini nih Radio People wajib harus membiasakan diri untuk bangun subuh. Iya. Oh gitu. Jadi kamu bisa belajar cepat dan jangan malas-malesan. Jadi ntar istri kamu dipatok ayam ntar malam. Kuncinya kegiatan MPLS, MOS. Salah sulit. Ya, MPLS pada waktu anak masuk sekolah, pertama masuk sekolah itu ada kegiatan MOS namanya, Ya. atau MPLS. Maka di situ kami lakukan. Bukan 6.15 nih masuk, tapi jam 6 itu kebiasaan. Nanti disampaikan oleh kakak-kakak pendampingnya, kakak senior atau kelas 2, kelas 3, adinda sekalian, kita bukan masuk 6, kita masuk jam 6, tapi tidak jam 6.15. Cuma kita mulai jam Jam 6 6. kegiatan MOS. Jadi kalau ada yang tidak berhasil, ada umpamanya kira ada yang terlambat, itu kegiatan MOS-nya mungkin tidak selesai. Oh tidak selesai sama sekali. Bahasa kami sebagai guyon, kamu ulang aja lah MOS lagi. Ulang. Ulang mau lagi, udahlah diulang lagi musnya gitu ya. Ya. Ini kayak jadi mengingatkan kembali kayaknya masyarakat Indonesia kan banyak sih Pak yang jamnya jam-jam karet. Ya kan janji jam 6 akhirnya datangnya jam 6.15. Janji jam 6.15 datangnya 6.20. Ini kayak pembiasaan, yaudah jam 6, yuk jam 6 gitu. Ya. Jadi dengan pembiasaan itu harapan kami adalah bedanya anak sekolah kami atau sekolah tempat kita dengan sekolah lain. Di antara tadi kalau mereka PKL di dunia usaha, dunia industri atau kantor pemerintah, maka nanti ada beda. Ini sekolah lain, ini sekolah kita. Minimal rajinnya. Datang lebih duluan, ya bekerja pada waktunya, ya. pulang setelah waktunya. Oh, pulang setelah waktunya. Ini tim limbur, hidup tim limbur. Oke, harapan terakhir mungkin Pak untuk semua lulusan dari SMK yang kita bilang sih, baik itu mungkin di wilayah Talu Kuantan atau mungkin di wilayah Pekanbaru atau bahkan di Riau lah kita harapannya. Karena memang SMK ini kan sebagai tempatnya, sekolahnya untuk kita menggodok dan menjadikan anak-anak punya skill. Ya. Tidak hanya skill untuk kemampuan bakat dan lain sebagainya, mereka juga punya kemampuan untuk edukasi dan lain sebagainya juga punya gitu. Apa nih Pak harapan ke depannya untuk anak-anak SMK? Kami berupaya anak ini menseimbangkan kegiatan akademis dengan akademisnya. Oke. Kami tidak mengagungkan nilai prestasi akademik, tapi kalau dapat alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa mungkin kalau dia mereka juara umum di sekolahnya, itu juara umum itu hanya 1 orang. Dari 1.272 siswa SMK 2, Untuk dia, ya. itu juara umum hanya 1 orang. Iya, benar, Pak. Ini anak yang dapat juara umum ini luar biasa ini. Mungkin orang tuanya sudah diberkahi Allah SWT. Wah, Ya, memang tapi ini. mencari hanya juara umum itu tingkatnya tingkat Tiga sekolah. sekolah saja benar. Nah, kalau memang anak dapat luar biasa. Tapi kalau juara non akademis seperti Iya. tadi kami sampaikan musik daerah. Musik daerah itu sekali berangkat itu 7 orang, ada 5 orang. Jadi mereka kalau juara 1 tingkat nasional, sertifikatnya tingkat nasional satu Tingkat dapat 7 nasional, orang. benar, Juara benar. umumnya 1 orang, tingkat Iya, sekolah. sekolah. Tidak pula tingkat kecamatan. Benar, benar. Ini Jadi juaranya kalau- 7 orang langsung ya Pak ya. Jadi kalau ada bobotnya, ada nilai kualifikasinya, itu nilai mungkin hanya 1. Tapi kegiatan non
kurikulumnya seperti tadi musik daerah. Musik daerah, Jadi ya. jadi untuk masuk perguruan tinggi dunia kerja, orang tidak hanya menilai akademik tapi non akademik, juga ditengok prestasi non akademiknya. Benar, benar. Sehingga di perguruan tinggi tadi ada jalur minat dan bakat, maka juga tidak dites. Maka tidak juara 1 di sekolah, tapi mereka tidak dites karena mereka punya sertifikat kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, dan prestasi juga penting, bukan tidak penting. Benar, prestasi tapi penting untuk ya. mencarinya tuh diseimbangkan lah. Jadi nanti harapan kami anak SMK punya kompetensi dan punya karakter akhlak mulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan kayak gitu semua ya. Hidup pokoknya SMK bisa, SMK hebat. SMK luar biasa. SMK luar biasa. Kalau di Kuansing kami tambah lagi. Oh, ditambah lagi Pak, apa, Pak? Salam kayu. Oh, salam kayu. Oke. Membudayakan budaya Budaya kebetulan. oke, benar sekali. Oke, terima kasih untuk Pak Arman Terima kasih, Bu. kesempatan Ya. kali ini Nah, ya. kami berbahagia sekali Bu pada hari ini di kabupaten-kabupaten diundang untuk kegiatan ekspor, Iya, untuk ekspor kegiatan ini. SMK. Alhamdulillah tentu kami mempersiapkan diri dan anak-anak kami kalau diberi fasilitas Iya. itu kreativitasnya muncul. Ya, mereka tuh yang mau tampil tidak menyuruh pulang pun kadang udah susah karena dia mau tampil. karena waktu. pengen tampil semua Ya, ya. kalau memang tidak ada tampilan seperti ini, katanya ngapain kami latihan? Itu apa kami latihan? Tapi kalau sudah ada tampilan, ada tanding betul, dia maka tidak bertanya lagi. Masalah kalau menang optimal ini Nanti dunia saja. belajar. Kita sempurnakan. Ya, kami tutup dengan pantun, Bu. Oh, boleh silakan Pak Pantun. Yang biduk kurang timbah, yang perahu berteluh buruk. Asik. Kalau buruk buang ke rimba, yang keruh buang ke laut. Bila kuncup pada menindang, bila lapuk jatuhlah kami. Kalau yang elok boleh dikenang, yang buruk biar kami Biar perbaiki. lebih ya, baik, terima kasih Pak. Oke, thank you. Sekian dulu untuk rangkaian di Radio Talk Radio People. Bye bye. Radio Talk.